Saya punya gambaran di satu malam yang panjang atau misalnya yang di Eropa ketika Desember akhir awan bulan Januari gitu, ketika salju mulai turun menyapa bumi, anak-anak NTB yang kita kirim ke luar negeri itu akan meneteskan air mata bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah telah berikan kami banyak nikmat, berikan kami kesempatan untuk berkontribusi balik pada daerah kami, pada banyak anak-anak yatim, orang miskin, untuk kemudian kami berkontribusi besar untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kalau kesimpulan itu ada memeluk setiap hati awardi yang kita kirim, misi yang kita cita-citakan itu sampai pada maksudnya. Iya, hati-hati. Dia selama 20 hari dia harus fermentasi kan? Iya. Dia pakai apa gitu tuh? Kalau nggak salah tapi Suli waktu itu karena nggak pakai ininya alatnya, jadi dia pakai magicom. Oh, saya nggak tahu Bang Tris mau kesini. Kan udah saya bilang. Enggak, karena nggak ada WA lagi kan. Jangan sampai justru itu diisi orang-orang luar. Adik-adik masih punya waktu untuk mempersiapkan itu agar adik-adik bisa bersaing, dan adik-adiklah yang akan menjadi sumber daya unggul di daerah ini. Jadi kita bangga, oh ternyata yang kerja di sini adalah adik-adik. Oh, founder seperti Sembalunina adalah Kak Lia. Kita bangga ternyata besok 5 tahun yang akan datang ada Kak Lia seterusnya. Dan itu semua dari Sembalun, ya. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Program 1000 Cendekia ini kan merupakan turunan dari program tagline Pemprov, yaitu NTB Cerdas, NTB Sehat dan Cerdas, tapi kemudian kita fokus ke NTB Cerdas, yaitu breakdown programnya berbentuk atau bernama program 1000 Cendekia, yang kemudian secara praktik kemudian kami namakan program beasiswa NTB. Betapa sangat tinggi komitmen Bapak Gubernur ini untuk merealisasikan program, karena program ini memang di Indonesia pemerintah daerah itu agak jarang yang mendesain program beasiswa untuk masyarakatnya gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan kita ngomong politik, nggak berkontribusi apa-apa, debat terus. Tapi kalau di luar negeri mulai ada bicara tentang yang lain. Dan Anda di sana 6 bulan, setahun, ini beasiswanya berapa? 2 tahun, kasih setahun aja, setahun cari sendiri. Kalau NTT saya lihat cuma kasih 6 bulan, setelah 6 bulan mau hidup mau mati terserah. Jadi bisa, jadi Anda bisa hemat Anda. Jadi dulu di 2018 ketika kita September kita seleksi, itu waktunya cuma 1 bulan. Jadi dari 1 bulan itu kita cuma buka pendaftaran 2 minggu. 2 minggu, seminggu seleksi dan seminggu kemudian terpilih. Dan kita karena memang waktunya sangat-sangat mepet saat itu, kita harus mengirim awardee sebanyak 20 orang, itulah angkatan pertama ke Polandia, dan itu kita diberikan tenggang waktu oleh kampus maksimal mereka harus berangkat sebelum tanggal 15 Oktober. Salah satu langkah awal dulu untuk mendapatkan funding, karena memang di 2018 kami masih menggunakan CSR atau donatur, dan saat itu cara kami pertama adalah kami pitching, kami mengunjungi khususnya saat itu adalah Bank NTB salah satu sebagai sponsor pertama kami di beasiswa NTB. Kami bersama
tim beasiswa NTB pertama kali melakukan presentasi di depan Direktur Bank NTB, menjelaskan seperti apa program beasiswa NTB saat itu, menjelaskan seperti apa seleksi yang sudah kami laksanakan, siapa saja yang sudah kami pilih, seperti apa karakteristik dan kelebihan mereka, sehingga kami berusaha meyakinkan pihak Bank NTB, dan alhamdulillah Bank NTB saat itu tergerak dan memutuskan untuk membantu sebanyak 5 orang angkatan pertama. Dengar Bapak dulu ya. Zo zani zaza na za Nama saya Zuhri Ratna. Saya anak terakhir atau bungsu dari 3 bersaudara. Saya hidup di keluarga sangat sederhana di wilayah Dusun Jor, Desa Jeruaru, Kecamatan Jeruaru, Kabupaten Lombok Timur. Setelah saya mendapatkan informasi dari sosial media terkait dengan beasiswa NTB, saya mengikuti dari tahap seleksi administrasi dan wawancara, dan di tahun 2018-2019 itu alhamdulillah saya dinyatakan lulus di salah satu universitas, namanya Universitas Pendidikan Sultan Idris yang berada di Perak, Tanjung Malim. Sebenarnya dulu tetangga bilang bahwa kita itu adalah mana bisa kita untuk bisa melanjutkan Pak Zohri itu ke S2. Tapi alhamdulillah setelah hasilnya dia dilihat, dan dia malah mengucapkan syukur bahwa ternyata Pak Zohri ini tidak yang kita bayangkan, ternyata dia mampu bisa melanjutkan S2-nya ke Malaysia. Luar biasa. Dan yang paling ditakjubkan oleh desa bahwa satu-satunya orang yang dapat beasiswa dari Kecamatan Jeruaru. Alhamdulillah. Sempat saya berpikir dan mendengarkan dari berbagai isu yang ada terkait dengan studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Bagi saya itu adalah sebetulnya sama saja. Tapi yang sangat berkesan dalam diri saya adalah ketika kami selaku awardee, yang saya dapatkan adalah pengalaman. Kalau masalah pengetahuan, dimanapun kita sekolah itu sama saja. Tapi pengalaman itu, relasi bersama dari Cina, Malaysia, India dan seterusnya itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita kuliahnya di dalam negeri. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kita kemudian mengirim awardee kita untuk sekolah di luar negeri, ya, karena kemampuan untuk beradaptasi di luar negeri, mandiri selama di luar negeri, ya, terekspos dengan budaya-budaya yang lain, ya, itu menimbulkan kematangan diri, kemandirian, ya. Itu yang kemudian menjadi nilai lebih dari awardee kita, ya. Jadi kemampuan untuk daya saingnya saya rasa jauh lebih daripada lulusan dalam negeri, ya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa dari nilai akademis
di negara kita kalah saing, enggak gitu ya. Cuman exposure dengan budaya lain, apalagi dalam bahasa lain ya, dalam bahasa Inggris ya, itu menjadi nilai plus yang sangat penting ya. Nyasar guys, yang lain pada kemana ya? Lagi makan apa? Hai guys, makan kebab. Oh, kebabnya gede banget ya? This is kebab. Oh, Ya, kebab Turki apa kebab? Kebab India. Apa kebab Abu yang di Kekale itu? nggak tahu sih. Yang di Taman Budaya. Baban. Sekarang kita lagi naik kereta. It feels like a bikini station. Hilang kopernya guys. Turun ini jauh banget. So be prepared for this kind of weather. Maybe it's not a good moment to say that we have also the winter here. So it's gonna get worse. You have to prepare yourself mentally for winter. But I hope that it will be something surprising for you. Is it the first time for everyone in Europe? Yes. Okay, so I think everything will be surprise. I know that you are. Kita mencari pertama itu kampus berdasarkan willingness to cooperate ya. Jadi kampus yang ingin diajak kerjasama, yang tetap punya kualitas juga, obviously dari segi akademik ya. Dan kira-kira kelonggaran apa yang bisa diberikan kepada kita gitu. Saya banyak juga yang dulu ya sampai saat ini ya masih bertanya kenapa kok nggak dikirim ke Australia, kenapa nggak dikirim ke Jepang gitu ya, ke Amerika gitu. Well, kenapa tidak? Ya karena pertama kita nggak punya bargaining power ya untuk bernegosiasi dengan kampus-kampus di negara-negara tersebut, karena ya sudah banyak yang mahasiswa asing yang sana gitu ya. Jadi mereka tidak dapat mahasiswa dari kita pun tidak ada masalah. Dan dari segi harga ya, jadi kalau kita mau kirim ya bisa-bisa saja kita kirim, tapi dengan biaya yang hanya bisa mengcover 1-2 orang ya. Kalau kita bisa kirim ke negara lain dengan biaya sama tapi mengcover 10 orang, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya itu salah satu dari ya tujuan kita ya. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad. NTB bisa dibilang kalau kita ngelihat ya sangat-sangat berprogres, bahkan mungkin bisa dibilang 100% lebih persentasenya. Misalkan kita mulai di 2018 itu kita hanya mengirim per Oktober itu 20 orang. Kemudian kita kembali membuka persyaratan atau pendaftaran di Februari untuk pengiriman masih sama saat itu Polandia, dan kemudian dari divisi kerjasama membuka yaitu kita ke Malaysia. Di 2019 itu kita mengirimkan hampir 200 orang, dan sampai dengan 2021 saat ini kita sudah mengirimkan lebih dari 500 awardee, dan itu adalah
level jenjang pendidikan degree baik dari S1, S2, dan S3. Dan kemudian jika dibilang di 2018 kami hanya masih punya target satu negara saja, hanya negara Polandia, dengan kerjasama yang baik, kemudian dengan bagaimana Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Gubernur sendiri membantu kita membuka jalan bekerja sama dengan beberapa negara, begitu pula dengan tim kerjasama yang ada di LPP NTB berinisiasi juga untuk membangun kerjasama di beberapa kampus. Akhirnya yang awalnya kita punya satu negara tujuan, sekarang bahkan kita punya negara klaster Eropa, Asia, seperti itu. Mungkin saya tambahkan tentang bagaimana persiapan kita juga untuk mengirimkan adik-adik ini ke luar negeri, yaitu kita juga punya ini dari Pemprov ya, dari Seribu Cendekia, punya program Rumah Bahasa, di mana kita memberikan pelatihan TOEFL dan IELTS ya, dan itu gratis di seluruh kabupaten kota di NTB. Banyak, atau apakah kualitas pendidikan di tempat kita ini kurang baik? Kami mengirimkan anak NTB ke luar negeri bukan karena uang kita banyak. Kita mengirimkan mahasiswa NTB ke luar negeri bukan karena kualitas pendidikan di Indonesia ini jelek. Tapi kami mengirimkan anak muda NTB ke luar negeri dengan pesan yang jelas. Ketika mereka ke luar negeri, tidak ada lagi suku yang mempersempit dada kita. Ketika kita kirim ke luar negeri, tiba-tiba saja ada asa yang menggumpal, menggelora dalam dada kita. Ketika merah putih disinggung, ketika harkat Indonesia diinjak-injak, kitalah yang pertama membela bangsa dan tanah air kita. Jadi kita ingin menggoda pemerintah pusat, memperbaiki Indonesia. Sebenarnya sederhana saja. Memang ada LPDP, tapi terlampau elitis. Kirim sebanyak mungkin anak muda negeri ini ke luar negeri, biarkan mereka merasakan kompetisi untuk kemudian pulang dengan mimpi dan cita-cita besar. Hampir semua founding fathers, pemimpin Indonesia itu dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, mencicipi makanan yang sama, pendidikan yang sama, ternyata otak kita itu tidak inlander gitu. Sama saja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini bukan hanya penting buat Nusa Tenggara Barat, karena diaspora ini saya tidak mewajibkan mereka kembali ke desa, kembali ke Indonesia, kembali ke kemana saja. Karena kami percaya bahwa sejauh pun mereka terbang kemana saja, kerinduan pada kampung halaman itu pasti ada. In the next 10, 15, 20 years, 15, 20, 30 tahun ke depan saya punya mimpi. Kalau 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, puluhan ribu anak NTB yang keluar ini, mereka nggak harus pulang ke NTB, nggak harus datang menyapa desa karena idealisme, tapi mereka bisa menjadi global players yang ada di mana-mana, menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh di mana saja. Karena dimanapun mereka berada, kontribusi dan cinta pada tanah airnya nggak pernah hilang. Minimal Idul Fitri, Lebaran, dan lain sebagainya mereka pasti pulang. Dan saya membayangkan ke depan, apapun eselon 2, eselon 3, dimanapun departemennya pasti ada orang NTB-nya, karena pendidikannya sudah bagus. Apapun fraksi di dunia politik pasti ada orang NTB-nya. Kalau semua anak NTB jadi tokoh nasional, dengan sendirinya akan berkontribusi positif bagi
bangsa, negara kita dan juga provinsi yang kita cintai. Halo, perkenalkan nama saya Mia Rizkiana. Saya salah satu awardee beasiswa NTB program ke Polandia. Jadi waktu itu tahun 2018 saya salah satu awardee yang berangkat pertama kali saat beasiswa ini baru di-launch oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dulunya saya S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2013 sampai 2017. Jadi saya berangkat ke Poland itu 2018 akhir, seingat saya itu Oktober. Saya mengambil jurusan Hubungan Internasional lagi, jadi Master of International Relations di Collegium Civitas Warsaw. Overall, pengalaman yang paling berkesan selama di Poland itu dari pertama, ya emang pada akhirnya tuh kayak kita belajar untuk mengenali lingkungan itu benar-benar dari diri sendiri dan teman berangkat berlima saat itu gitu. Jadi semuanya serba first time gitu. Jadi nyampe ke Poland, besoknya harus langsung berangkat ke kampus, ya udah kita cari tahu sendiri aja cara pakai transportasi umum di sana gimana, buat pindah dari metro ke tram atau dari metro ke bus itu gimana. Itu bener-bener belajar ini sih, learning by doing aja kayak gitu. I love you. Cici. Kita lagi di Vistula River. Vistula River. Nah, ini Vistula River dan di belakang itu adalah Stadion Narodowa. Di tahun kedua saya saat berkuliah di Warsaw, saya juga alhamdulillah mendapatkan Rector Scholarship. Rector Scholarship ini semacam penghargaan dari kampus, di mana Rector Scholarship ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan di Polandia. Jadi untuk beberapa mahasiswa di masing-masing kampus di Polandia yang mendapatkan predikat sebagai mahasiswa terbaik itu mendapatkan Rector Scholarship ini selama 1 semester. Kemudian di akhir studi juga saya mendapatkan Commendation Awards sebagai salah satu mahasiswa lulusan terbaik juga di Collegium Civitas. Ceritanya itu juga agak mengagetkan gitu, cukup mengejutkan buat saya untuk tiba-tiba mendapatkan telepon dari kampus untuk menginformasikan kalau saya menjadi salah satu lulusan terbaik. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuda yang mengikuti program pengiriman 1.000 mahasiswa ke luar negeri. Para pemuda ini akan diberangkatkan ke Polandia dengan jumlah 25 mahasiswa sebagai tahap awal. Sementara itu, untuk mendapatkan dana dari APBD tentunya harus meyakinkan masyarakat bahwa investasi ini akan berbuah manis. Itu kan kita harus yakinkan masyarakat bahwa investasi kita berbuah manis, kita usahakan dulu. Bukan kita nggak butuh APBD, tapi kita bisa cari teman-teman kita yang bisa mensponsori dulu supaya masyarakat lihat, oh ternyata ada hasilnya bagus, baru kita bisa ngomong ke APBD. Kalau proses pembiayaan memang di kelompok-kelompok pertama itu kita menggunakan dana CSR, karena memang kita berasumsi sesuai dengan saran dari Bapak Gubernur pada saat itu, kalau tiba-tiba kita menggunakan dana APBD misalnya akan banyak mungkin
pertanyaan dan seterusnya, sehingga kita perlu membuktikan terlebih dahulu kepada publik bahwa program ini bisa berjalan. Nah, seiring perjalanan waktu, cara pandang itu kan ditentukan oleh pengalaman hidup, pendidikan, kemudian teman kita berinteraksi. Tidak mudah meyakinkan orang yang tidak pernah merasakan, mencicipi pengalaman di luar negeri itu. Oleh karena itu yang pertama kali menangkap sinyal ini adalah mereka yang juga pernah mengalami perasaan yang sama. Nggak digaji, nggak apa, tiba-tiba mereka berkumpul bersama. Ada Mbak Ima, Mbak Tuti, dan lain sebagainya. Ingin Mas Irwan gitu. Apa yang mereka rasakan itu tak tertahankan, ingin di-share, ingin dibagi dengan banyak anak NTB yang lain. Mereka ingin anak-anak Lombok di desa-desa itu mencicipi juga kenikmatan yang mereka rasakan di luar negeri dulu. Anak Sumbawa, anak Bima, Dompu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memulai langkah pertama ini, meretas jalan baru itu ya butuh keberanian. Makanya kami tidak mau pakai dana APBD awalnya. Karena kalau idenya seksi, ya idenya bagus, tidak susah buat kita mencari dana sebenarnya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, karena ini satu hal yang baru, kalau nanti ada kontribusi pihak swasta, pihak luar yang tidak jelas juntrungannya, bisa jadi fitnah. Mendingan dikanal dalam bentuk APBD, ya kita ikuti saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Indah Kencana. Saya awardee beasiswa NTB batch 2. Saya berasal dari Alas, Sumbawa. S1 saya di Teknik Metalurgi, Universitas Teknologi Sumbawa. S2 saya di Energy Management, Vistula University, Warsaw, Poland. Setelah lulus S1, saya bekerja di Universitas Teknologi Sumbawa sebagai staf di kemahasiswaan. Awalnya saya tidak pernah terpikirkan untuk S2 dan bahkan saya sama sekali tidak tertarik untuk S2. Karena buat saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghidupi keluarga saya. Saya akhirnya mencoba di saat itu, batch 1 saya lolos. Tapi karena interview yang dadakan, saya memilih untuk melepaskan, jadi saya merasa, oh bukan rezeki. Akhirnya saya coba di batch kedua, dan alhamdulillah ternyata lolos ke batch 2. Awalnya saya mikir kenapa di batch 1 saya nggak lolos, ternyata setelah saya tanya ke orang tua saya, ternyata orang tua saya tuh tidak setuju kalau saya itu S2 ke luar negeri. Dengan saya tanyakan ke orang tua saya berkata, nggak usah lah sekolah ke luar negeri, nak cukup lah S1. Kita orang yang nggak punya uang, orang yang tidak berada, nanti kamu bagaimana hidup di negara orang, kita nggak bisa jamin. Nah akhirnya saya bilang, beasiswa NTB ini full mak. Nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin. Insya Allah saya tidak akan memberatkan mama sama bapak. Dan demi apa saya nggak tahu, tiba-tiba dilancarkan di proses di batch kedua. Orang tua saya tuh basicnya pedagang ya, pedagang di pasar. Jadi dulu orang-orang tuh memandang orang tua saya ya udah sekelas ya udah pedagang gitu. Saya merasa orang tua saya cukup merasakan perubahan. Jadi dulu itu orang tua saya jarang disapa oleh orang segala macam. Sekarang tuh kayak kalau ketemu, anaknya sekolah di luar negeri ya, banyak yang nyapa. Bahkan orang-orang besar, pejabat-pejabat itu juga menyapa, anaknya yang keluar di luar negeri ya. Sebenarnya beasiswa ini kita membuka jalan saja. Nah, awardee ini adalah pahlawan-pahlawan baru yang meretas jalan baru ya. Mereka pahlawan-pahlawan yang berjibaku dengan ketidaksempurnaan untuk kemudian memanggil lebih banyak anak-anak NTB yang lain, anak-anak Indonesia yang lain untuk mengikuti rekam jejaknya. Nah, kalau mereka merasa bahwa mereka adalah global citizen, warga negara dunia,
ketika mereka kembali itu mereka menjadi global person dengan global personality juga. Ya kayak di Malang lah kata kita kayak gitu kan. Ternyata di luar itu 1 derajat. Pas keluar di luar itu semuanya kedinginan. Kayak terus nggak tahu ya Nora atau gimana. Kita terus kayak, ya ada uapnya kayak gitu. Bank NTB Syariah adalah bank milik masyarakat Nusa Tenggara Barat, sehingga kami mempunyai komitmen untuk berkontribusi bagi pengembangan daerah. Salah satu upaya ini adalah pemberian kesempatan kepada putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mencetak cendekia putra-putri terbaik untuk melanjutkan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Harapan kami, kontribusi ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat walaupun hanya dengan setetes embun beasiswa Bank NTB Syariah. Ya, jadi harapan kami ke depan supaya ya walaupun sudah usai pemerintahan dari Dr. Zulkifli Mansyah, program ini masih bisa terus berjalan ya untuk bisa memberikan aspirasi bagi anak-anak NTB khususnya perempuan ya, bahwa ada hal-hal lain di luar dari ya menikah yang bisa mereka capai ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa tetap berjalan. Dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tetap kita sangat butuhkan untuk dukungan baik secara finansial, baik secara kebijakan dan seterusnya, agar seperti bahasa Mbak Ima tadi itu, kalau kita bicara masa depan NTB ya kita bicara tentang pendidikan anak-anak NTB. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, juga Ibu Wakil Gubernur Ibu Siti Rohmi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pemuda-pemudi NTB untuk menempuh pendidikan beasiswa di luar negeri dengan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga program ini bisa berjalan secara sustain dan juga akan ada lebih banyak manfaat yang bisa diberikan oleh para awardee yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sudah lulus dari program ini. Saya berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah dan Ibu Siti Rohmi atas inisiasi beliau terhadap program beasiswa NTB ini. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada LPP yang selalu membersamai kami dari awal seleksi beasiswa hingga kami pulang ke tanah air. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan atau program beasiswa NTB ini sehingga telah berjalan dengan baik. Jadi kita awal-awal itu ada gala dinner ya, di mana gala dinner itu kita mengundang orang tua awardee dan awardinya untuk duduk makan malam bersama dengan Pak Gubernur dan Ibu Wagub. Saya mengingat ketika saya melihat para awardee diantar sama orang tuanya, saya mengingat betapa ibu saya juga seperti itu. Dan melihat aku
close ya, ekspresi orang tua yang bangga dengan anak-anaknya dan masa depan yang akan I wanna cry. It's satu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Where there is a will, there is way. Kalau ada keinginan, yang Maha Kuasa pasti menghadiahkan kita jalan keluarnya. Mimpi ke luar negeri mestinya besar buat orang-orang yang tidak punya kemampuan bermimpi. Tapi if you have the will, LPP Mahasiswa NTB will show you the way. Kakak tahu nggak lagu ini? Kak Adi terlalu menghayati. Iya. Sama Kak Adi tak tahu kayaknya.